kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir untuk mendengarkan sesi berbagi saya untuk aksi nyata modul 14 dengan tema budaya positif. Semoga Bapak Ibu dapat serius dan melihatnya dengan sesama ya. Oke. Ada isi presentasi ini adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, hukuman, konsekuensi dan restitusi, 5 kebutuhan dasar manusia, 4 posisi kontrol dan refleksi, dan 4 balik yang nanti Bapak Ibu buat. Oke. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Motivasi manusia. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restoring School, disiplin menyatakan ada 3 motivasi manusia. 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2 untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. 3 motivasi manusia untuk melakukan sesuatu, nggak ada lain itu ya. Cuma 1 untuk menghindari ketidaknyamanan adalah tingkat paling rendah dari perilaku manusia. 2 untuk mendapatkan imbalan penghargaan orang lain adalah tingkat manusia yang menganggap pujian atau imbalan orang lain itu penting dan bersifat eksternal. 3 untuk menjadi apa yang mereka inginkan sesuai nilai-nilai yang ia yakini merupakan motivasi yang membuat seorang memiliki disiplin positif dan tentunya bersifat internal. Nah, saya mau tanya kan, kalau ada guru mengajarnya untuk mendapatkan juara 1 tingkat provinsi, apa? Baik atau tidak motivasinya? Termasuk kategori motivasi apa? Baik, tapi itu kalau misalnya nanti seorang guru itu cuma keinginan puji-puji, itu yang kurang baik. Ya, itu maka dibilang untuk mendapatkan imbalan penghargaan orang lain dan tingkat manusia yang menganggap punya imbalan lain itu penting dan bersifat eksternal. Itu kurang bagus. Tapi yang paling bagus adalah nomor 3 yang kita yakini sebagai guru ya. Kita yakin jadi guru, maka kita bekerja dengan ikhlas. Lainnya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Guru perlu meninjau ulang untuk tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas di sekolah. Selama ini tindakan terhadap sesuatu pelanggaran berbentuk hukuman atau konsekuensi, belum berupa disiplin positif atau restitusi. Disiplin merupakan identitas sukses, hukuman merupakan identitas gagal ya. Disiplin positif terbagi 2, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Ya, ini dalam satu ini mungkin gak begitu jelas ya. Hukuman, identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Lawannya sesuatu harus terjadi, konsekuensinya, restitusinya merupakan pilihan. Misal, hukuman, sesuatu yang menyakitkan atau bisa dia tinggal kelas karena dia jarang datang, itu hukuman misalnya dari gurunya. Tetapi kalau dalam ini sang konsekuensi, dia sesuatu harus terjadi. Tinggal kelas tadi sesuatu terjadi. Tapi yang paling bagus, restitusi dan konsekuensi restitusi merupakan pilihan. Kamu mau belajar baik, ya kamu naik kelas. Kalau kamu belajar tidak baik, maka kamu tinggal kelas. Ya, pintar Bang gitu ya. Dah lanjut. Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih melakukannya ya. Kalau kita ini janji, sebenarnya saya janjikan kamu nanti kamu kalau ini dapat hadiah lah, sebenarnya kita nggak yakin si anak itu bisa buat ya. Secara tidak langsung di dalam tersirat kita nggak yakin anak itu mau berbuat tanpa ada imbalan ya. Afikon dalam Panis by Reward tahun 1993 wawancara SJD Annual Conference Maret 1995 mengungkapkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya ya. Hadiah dan hukuman itu kita tanpa kita sadari bisa menghilangkan potensi dari diri si anak. Kita nggak yakin dia mau buat tanpa kita ini. Kayak orang muda juga, kalau disuruh tebang pohon sama ayahnya, oh apa tuh berapa kamu bayar saya? Berarti dia butuh imbalan. Kita nggak begitu ya, karena orang timur. Ya, kita
kita memang anak tuh kita yakin dia mau berbuat tanpa kita beri imbalan ataupun hukum, ya. Kebutuhan dasar manusia ini kita ya, semua manusia itu untuk bertahan hidup, survival, kebutuhan untuk merasa diterima, love and belonging, ya. Kita untuk merasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, freedom, kebutuhan akan kesenangan, fun, kebutuhan akan penguasaan, ya. Ini manusia semua begini butuhnya, kebutuhannya, ya. Dari untuk bertahan hidup, kita cari duit kan untuk bertahan hidup nih. Kita menikah untuk bertahan hidup, untuk meninggikannya. Itu diterima di komunitas apapun, ya Pak Jikro ya. Nah, di ini kebebasan dan kesenangan, ya. Dan posisi kontrol, ini posisi kontrol si guru atau si apa itu nama bos dengan bawahan. Suatu program sipil yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi melalui riset dan teori kontrol. Berkesimpulan ada 5 posisi kontrol diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ya. Penghukum, seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa seorang memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mendekat murid-murid lebih dalam lagi. Ya. Guru-guru menerapkan posisi hukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia dengan menghukummu murid, ya. Membuat rasa bersalah, ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, ya. Jadi kita bagaimana murid itu paham dia apa dia salah atau tidak. Kadang-kadang ada juga manusia yang salah dia tidak tahu dia salah. Makanya kita harus juga membuat dia merasa bersalah, ya. Bukan merasa bersalah, yang membuat dia mengetahui dia bersalah, ya. Teman, guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu artinya pendekatan dengan secara lembut. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi ini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Tapi ada hal juga negatif definisi teman ini. Bila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang makin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut karena dia merasa dia teman, ya. Pemantau, manajer, ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang menjalankan fungsi pemantau, pertanyaan diajukan oleh seorang pemantau dan peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus dan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid tersebut. Ya, manajer. Posisi terakhir, manajer posisi pada guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada posisi kedua bila diperlukan.
Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan kita seorang manajer bagi dirinya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, ya? Apakah kamu meyakini? Ya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, ya? Jadi dalam kelas, ya, misalnya kelasnya kotor, Pak, kelasnya kotor kali ini, Pak. Itu dia berarti meyakini bahwa kelas kotor itu dia nggak suka, ya. Berarti cara memperbaikinya gimana? Dengan gimana, Pak Jikru? Ya, anak-anak itu paham bahwa kita harus bersihin, ya. Ya, itu yang diyakini. Pak, nih apa kelas ini sumpah kali warnanya putih-putih aja, sumpah belajar. Berarti dia yakini, dia buat kesepakatan dengan mahasiswa. Jadi cara memperbaikinya gimana? Dia cat dengan warna yang kesukaan dia, ya, kenyamanan dia. Semua pokoknya intinya di siswa. Di manajer itu adalah percaya bahwa siswa itu atau orang kerja itu bisa menyelesaikannya, ya. Manajer itu tidak mengintervensi terlalu dalam sampai ke dalam, ya. Hukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Lambat lagi, pasti lambat lagi. Kalau datang terlambat, kapan bisa dapat tepat waktu. Tanyakan padanya bagaimana murid dan muridnya seperti itu pada saat muridnya saat datang terlambat, ya. Yang baik pagi kita marah ya, orang lagi segar, ya. Apa? Kalian tidak bisa dibilang bagaimana begini, ya. Itu kurang ini, maksudnya ini, ya, maksudnya kurang bagus kalau ada terlambat kita ngomongnya. Kemungkinan murid marah dan mendendam. Kita bahaya manusia itu berkembang, ya, bersifat atau bersikap agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencecerkan bukunya atau menjatuhnya lebih buruk lagi, ya. Kalau dia dimarahi, dia merasa terbuli, misalnya ditelat dia marah-marahin, ya. Murid dia besok dia ulang lagi karena dia udah tahu hukumannya gimana. Konsekuensinya udah tahu. Alat paling ada bersihin sampah. Alat besok gak capek, kamu telat aja bersihin sampah, bentar udah selesai, ya kan? Gak belajar lagi bersihin sampah terus, ya kan? Nah, guru akan menggoreng keadaan tersebut dengan paku, apa? Murid punya motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggoreng keadaan bisa menendam. Dia bocorin pula ban gurunya, ya kan? Banyak kejadian waktu kita SMA dulu kan? Motor gurunya dibocorin, ya? Lebih banyak dosa, Pak. Ya, Pak, ada yang gak susah, itu nama manusia karena dia lama-lama ada yang baik, ada yang tidak, ya. Itu manusia begitu, Bobi. Hari ini kita lihat dia kayak gini, belum tentu ke depan dia kayak gitu juga. Bisa jadi dia berubah, ya. Itu manusia-manusia karena makhluk berkembang. Makhluk hewan yang paling bisa bertahan hidup untuk mempertahankan populasinya adalah manusia. Hewan lain belum tentu, manusia kan kategori hewan, tapi dia bisa mempertahankan hidupnya, ya. Dia dengan menikah, beranak pinak, ya, dengan membuat aturan, ya. Itu enggak, kalau dalam teori biologi manusia ini kategori hewan. Ya, hewan memang. Si penemu. Penemu. Apa? Iya, manusia juga, manusia tapi dia otaknya bisa berpikir aja, bedanya cuma di situ. Bisa menyimpan, dia bisa. Kalau satu simpanse lawan satu manusia, kalah manusia tuh. Tapi 5 simpanse lawan 5 manusia kalau berantem, kalah simpanse 5 tuh. Karena manusia itu kelebihannya dia bisa berkolaborasi di 5 itu untuk ngalahin 5 yang lain. Tapi kalau 1 lawan 1 pasti kalah manusia. Tetapi kalau 5 lawan 5, si panse itu kalah. 5 itu bukan berarti pukul-pukulan, dia mencari cara bagaimana si panse ini terjebak dalam apa, terjebak dalam itu. Itulah manusia kelebihannya, ya. Ilmunya banyak, ya. Nanti yang kurang positif itu yang manusia dari hewan ini yang paling positif. Tapi, ya betul. Kita juga tadi banyak positif. Iya, tapi enggak, ini secara teori biologi memang manusia itu kategori hewan. Itu mau gimana? Memang kata-katanya begitu, kan? Karena ada makhluk hidup, ada makhluk mati. Ya, tetapi kalau di dalam buku bahasa Inggris, makhluk tuh yang tetap animal. Ada nggak makhluk bahasa Inggris apa? Siapa bahasa Inggris? Makhluk tuh kategori dari bahasa Arab, ya. Ya, tapi memang begitu teorinya, ya.
Nanti kita lanjut lagi ya Pak Suli ya. Nah, pembuat merasa bersalah nih dia memelas ya. Ini kalau saya berpendapat yang ini cukup baik, banyak kita lakukan juga merapat pada anak, lesu, adik kamu ini bagaimana sih? Kamu udah kemarin udah janji nggak telat, ini telat lagi. Dia merasa nggak enak ya, dia ada merasa mengecewakan seseorang. Bang Obe, hari ini kok nggak masuk? Janji kemarin masuk setengah 8, ini udah jam 8.30. Gimana? Nanti alasan dia misalnya setelah bangun tidur Pak, begana begini, ya kan? Dan nanti dia besok kita ulangi lagi. Kita bersabar selama 3 tahun menanyakan murid itu. Gitu aja, jangan kita nanti guru setahun dari kita tinggal di kelas belum apa-apa, ya kan? Kita sabar, kita anak karena guru kita baik guru SMK nih, kita bersabar hanya selama 3 tahun menasihati, menegur, menyapa si murid yang kita anggap yang agak kurang itu, ya kan? Membandel atau apa, betul kan? 3 tahun. Hasil murid akan merasa bersalah telah menyerahkan ibu dan bapak gurunya, murid akan merasa menjasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang juga sikap ini berbahaya juga, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid akan menahan perasaannya, ya, tidak dimulai dalam dengan hukum, di mana murid bisa melupakan apa-apanya, walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan kepingan tiba-tiba bisa meletus dan bisa menyakiti sendiri dan atau orang lain. Ada kekurangannya juga, bisa jadi kita membuli dia depan lain kan. Kamu ternyata nggak bisa sih, dengan anak kemarin udah saya ajarin sampai sore, ya kan? Masa matematika itu aja nggak bisa, ya kan? Nah dia bisa jadi kecewa dan itu ya. Nah, teman, nada suara ramah, akrab, bercanda, ya. Murid ini hasilnya murid akan bersenang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi bergantung pada guru tersebut. Ya, kita lanjut ya. Nggak apa, ini hasilnya sama kayak tadi. Pemantau, ya. Nah, Adi tahu kak bantu gue formal, ya. Ini bosli, pemantau. Kamu tahu nggak? Ini aturannya masih gini. Kamu masih jam 4.30, ya kan? Bapak sebagai guru tahu. Ini jam 7.30, ya kan? Itu pemantau, ya. Kayak misalnya orang Pak ini security, tolong please saya sudah diperintahkan itu memang gitu. Ya yang keluar Bapak Ibu itu pemantau, ya kan? Mantap. Tapi ada juga kendalanya, murid mengambil konsekuensi yang kami biarkan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan tinggal kelas pada waktu jam istirahat yang menjaga juga. Guru telah memantau murid pada saat menjaga di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri, ya. Mantau, ya. Manajer, ya. Mau panjang nih manajer, ya. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat dan ke murid. Ini manajer yang paling baik, ya. Bagaimana kita memedek, bekerja sama dengan murid, kita percayakan bahwa dia bisa. Kayak gitu juga kalau kita bisa jadi kepala atau kita percayakan anak buah kita itu bisa, ya. Dan kita intervensi terlalu dalam. Murid juga itu kita percayakan, kita sabar menunggu tugas yang kita berikan pada dia, ya. Sabar. Intinya kalau murid berbicara kita mendengarkan walaupun kita tahu salah di tengah jalan kita dengarkan. Itulah namanya manajer, ya. Nanti baru kita perbaiki, tapi perbaikannya dari dia, sistem coaching, ya. Perbaikan dari dia. Kita cuma memancing dia untuk bagaimana mencari perbaikan, ya. Nah, hasil nyata kasusnya nih, ini hasil nyatanya. Pak Eri sedang memperagakan alat praktikum jaringan komputer di bengkel, namun beliau memperhatikan bahwa Kabil malah asik bicara dengan sesama temannya bernama Muslim. Kabil dan Muslim coba perhatikan cara, saya bilang sama dia, Kabil dan Muslim coba perhatikan cara pemasangan konektor EJ45 seperti Bapak peragakan tadi. Silakan maju dan beriakan dengan temanmu. Kabil dan Muslim pun tampak kebingungan dalam memperagakan pemasang konektor. Ayo kami yang mesti makanya asik berbicara saja ketika Bapak memperagakan batu. Dan kali perhatikan sudah sangat dulu kembali siapa tempat yang lain ingin membantu si Kabil tadi, ya. Ini kalau analisis kasusnya positif kontrol apa yang diambil oleh Pak Edi tadi pendekatan pada Kabil dan Muslim. Pemberi rasa bersalah, membaca sikap Kabil dan Muslim, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh mereka. Kasih sayang, kesenangan, penguasaan, ya. Bila mana Pak Edi mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya untuk
ada ini. Dari tadi Bapak perhatikan kami harusnya asik kita saja. Karena sedang membahas apa ya, jikalau asik nanti setelah pembelajaran Bapak ikut boleh tidak. Apa kalian tidak perhatikan nilai yang kalian rendah, apa kamu mau ditinggalin oleh temanmu yang lain dalam pembelajaran. Apabila Anda kepala sekolah sana dan mengetahui yang ini, bagaimana tidak lanjut Anda? Kepala guru akan bisa merevisikan kegiatan pelajaran yang dilakukan. Untuk siswa akan diminta pendapat terkait pembelajaran diinginkan dan disukainya. Ya, rekomendasi kegiatan. Ya, oke. Ini bersama siswa kelas tadi. Ya, respon siswa senang karena tidak merasa ditekan, siswa merasa senang tidak pelajaran dengan alasan karena tidak merasa tertekan. Nilai kompetensi yang dilihat dari ulangan membaik. Ya. CGP ini refleksinya, efek peristiwa pembelajaran praktikum, situasi berbicara, pengetahuan dan berbagai orang. Ini faktanya. Perasaannya apa? Senang dan bahagia dikarenakan pembelajaran lebih efektif. Findingnya apa? Pembelajarannya apa? Selama pembelajaran pengetahuan saya sama ini dalam hal betul pendalaman lebih mudah dikarenakan kegiatan pelaksanaan alami saja seperti bisa dilakukan. Dalam pembelajaran saya akan lebih membiasakan kontrol manusia dan memilih dan mengelaborasi kata fungsi kontrol untuk siswa. Kata-kata yang tepat apa ya? Nah, refleksi ini saya bagi Bapak Ibu ya, refleksi Bapak Ibu. Ada pertanyaan nggak? Ada. Boleh apa Pak Sulit? Jadi video yang pertama di sini kan budaya politik. Ya. Nah, yang kita lakukan untuk siswa apabila ada terlambat ada hukuman, apakah itu termasuk budaya positif? Sedangkan si siswa tersebut kemudian ada guru coba kosa. Guru tersebut tidak mengecek bahwa kondisi keadaan siswa ini tersebut gimana? Karena dia misalnya saat apa? Itu kan nggak positif lagi. Ya, kalau dia kan tadi ada penghukum ini ya. Kalau Pak Sule bilang kita tanya ke siswa kenapa terlambat, itu nama restitusi ya. Pak saya terlambat ya bagi Pak. Saya ini ya. Jadi solusi rumahnya gimana? Besok supaya nggak terlambat lagi. Kita tanya sama dia jawaban dari dia Pak. Saya akan tidur lebih cepat Pak. Bisa saya jam 8 malam tidur. Subuh saya bangun terus, sholat, lalu saya minum obat, makan nasi. Nah, kita solusinya datang harus dari dia ya. Manusia itu nggak bisa kita intervensi terlalu. Kalau kita pun saya pribadi jangan telat lagi besok ya. Walaupun saya ini dia nggak tahu masalah saya telat kenapa. Saya besok walaupun saya tidak telat, tapi saya punya hal lain. Bukan dia nggak mendapatkan solusi dari dia ya, karena dia pergi itu karena terpaksa. Ya, kita ingat solusi itu harus hadir dari si empu. Ya, karena yang tahu diri dia, yang tahu kelemahan dia, yang tahu kelebihan dia, yang tahu keadaan dia apa, ya dirinya sendiri. Ya, kita nggak tahu. Kita kadang-kadang dulu banyak hal kita menyamakan dia seperti kita, selalu membanggakan guru Bapak pengajar begini-begini. Saya menjalan kaki 5 kilo, ya banyak kan guru gitu kan. Saya supaya sukses kita ini. Ini yang saya juga dulu antar anak waktu ini juga bapak aja yang antar anak. Saya waktu dulu muda antar anak juga, saya nggak telat, ya kan? Ada banyak gitu kan? Saya Pak Is telat, Bu saya mana kamu Pak Is? Telat. Saya antar anak tadi. Saya jawab, dulu saya antar anak juga, aku nggak telat. Nah, ya kita harus terus banyak kalau siswa tuh bawaannya, dari bawaannya lambat. Oh itu udah masuk ke kepribadian. Itu udah bicara lagi, itu udah kepribadian. Memang tipenya itu lambat. Ya, itu memang caranya implementasinya. Kita beri dia waktu. Beri biarin aja. Dia misalnya sanggup menjalan kaki ke Medan, ada orang 12 jam cepat. Ada yang memang perlu 2 hari, 3 hari. Gak apa-apa, yang penting hasilnya sama. Ya, cepat tuh belum tentu dia berhasil juga ya. Kita makanya jadi guru bagaimana kita menjadi Sampai sering tegur terlambat ya. Sering kita tegur lalu cepat. Boleh tuh. Boleh, tetapi bagusnya ditanyakan kenapa dia terlambat, ya. Ya, Bapak Ibu, ada lagi? Nah, Ya. tadi sekarang berjalan penjelasannya bahwa kita sering kasih hukuman pada siswa. Jadi siswa tersebut dia sudah tahu besok udah hukuman ini. Jadi dia
ya nggak jadi masalah sih Iya. bagi dia terlambat itu. Jadi solusinya gimana? Ya, jadi sebenarnya hukuman ini kalau untuk pembelajaran kurang baik, ya. Untuk pembelajaran kurang baik karena dia bukan melaksanakan sesuatu itu atas dasar dirinya, ya, ngerti kan? Bagaimana kita suka memang, kayak saya memang dulu saya mungkin matematika jago mungkin kan, dikata dibilang orang lah jago. Tapi saya setelah perjalanan waktu saya kurang suka. Saya lebih suka belajar tentang antropologi sosial, macam-macam buku. Berarti kesukaan saya memang di situ, ya kan? Berarti matematika dulu yang saya pelajari yang saya desain itu karena apa? Bisa saja karena paksaan, karena kebutuhan saya untuk naik kelas, kebutuhan saya akan itu, ya kan? Kebutuhan saya akan lulus, betul kan? Setelah perjalanan waktu saya baca, kok saya lebih suka baca sejarah, antropologi atau hal-hal yang tentang berkaitan masa lalu, ya, atau tentang kehidupan sosial. Saya lebih suka situ sekarang membaca, ya. Berarti memang saya sukanya di situ. Kayak si anak tadi juga, karena memang anak tuh tidak suka dengan memang pelajaran misalnya sejarah. Tapi bagaimana kita memberi dia tanggung jawab juga. Biarkan dia selesaikan walaupun sampai 2 hari, kawannya hanya 2 jam, ya. Yang penting kita bersabar dia menyelesaikan tanggung jawab yang kita berikan, ya. Bapak Ibu parent ada pertanyaan, ini kan yang paling pintar sebenarnya Bapak Ibu sekalian karena ada lama mengajar daripada saya, ya kan? Kita kan di sini hanya forum diskusi dan ini, ya. Ya, kita berefleksi ya, Bapak Ibu isinya ini kan kita refleksi nanti saya ambil, ya, Ubi, Pak Ubi, berikan ada umpan balik juga ya. Terima kasih ya umpan baliknya, ya, umpan baliknya ada saya buat juga jawaban di situ, ya. Saya rasa karena Bapak Ibu sekalian mengajar juga, ya, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong isi ya, nanti saya ambil ya. Nah, Lah.